Sobat Mugres, bertemu lagi dengan Bu Alda dalam pembelajaran tematik hari ini. Nah, bagaimana kabar Sobat Mugres hari ini? Semoga Sobat Mugres selalu diberikan kesehatan dan semangat yang luar biasa untuk mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya tonton terus videonya. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1 dan 2, pendidikan kewarganegaraan tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Kewajiban dilakukan oleh semua individu agar bisa mendapatkan haknya secara layak. Contoh kewajiban manusia terhadap lingkungan. Yang pertama, menjaga dan membersihkan lingkungan dari sampah. Yang kedua, melakukan reboisasi dan menjaga hutan. Yang ketiga, menjaga sungai agar tidak tercemar. Yang keempat, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Yang kelima, menerapkan perilaku hemat energi. Dan yang keenam, menyediakan ruang terbuka hijau. Selain kewajiban, manusia juga memiliki hak. Hak kita terhadap lingkungan. Yang pertama, menikmati lingkungan segar. Yang kedua, mengelola lingkungan dengan benar. Yang ketiga, menggunakan energi seperti panas matahari sebagai sumber energi pembangkit listrik. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam. Yang kelima, terbebas dari polusi. Dan yang keenam, memanfaatkan alam sebagai wahana wisata. Setiap warga negara bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan sumber energi dan pemanfaatannya. Kewajiban terhadap sumber energi yang pertama, menghemat energi. Yang kedua, memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam. Yang keempat, melakukan reboisasi. Dan yang kelima, menggunakan energi alternatif. Hak dan kewajiban terhadap pemanfaatan sumber energi. Yang pertama, menggunakan energi listrik. Yang kedua, memanfaatkan gas. Yang ketiga, memanfaatkan energi listrik. Dan yang keempat, menggunakan air seperlunya. Peran manusia yang menguntungkan. Yang pertama, mengelola SDA secara tepat. Yang kedua, mengadakan penghijauan dan reboisasi. Yang ketiga, melakukan daur ulang serta pengolahan sampah. Yang keempat, melakukan sistem pertanian tumpang sari. Yang kelima, membuat peraturan untuk melindungi lingkungan. Nah, Sobat Mugres, ini merupakan peran manusia yang negatif, mulai dari eksploitasi sampai pencemaran. Cara untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama, melakukan pengelolaan terhadap hutan. Yang kedua, menjaga kebersihan sungai. Yang ketiga, melakukan pemeliharaan dan perlindungan terhadap flora dan fauna. Hak sebagai warga negara. Yang pertama, berhak mendapat perlindungan hukum, berhak mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak, berhak mendapatkan kedudukan yang sama, berhak untuk memilih dan memeluk agama yang dipercayai. Yang keempat, berhak memperoleh pendidikan. Itu merupakan hak-hak manusia terhadap sebagai warga negara. Sedangkan kewajiban kita adalah membela negara, mempertahankan kedaulatan Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, wajib membayar pajak. Yang ketiga, wajib mentaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, wajib menghormati HAM orang lain, wajib mengikuti pendidikan dasar. Itu merupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Selanjutnya yaitu kerjasama menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab semua orang. Kerjasama dari berbagai pihak dibutuhkan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan. Pihak-pihak yang dibutuhkan. Yang pertama, kerjasama masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kerjasama yang dapat dilakukan yaitu melaksanakan kerja bakti, saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan, kemudian melakukan kegiatan reboisasi, mengolah sampah dengan baik dan
kerjasama masyarakat dan pemerintahan terhadap lingkungan. Itu ada beberapa cara, yaitu dengan cara membentuk lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) untuk mengontrol secara swadaya kelestarian hutan. Yang kedua, memberikan sanksi kepada perusak lingkungan. Yang selanjutnya, menyediakan tempat pembuangan sampah. Dan yang terakhir, harus memberikan hadiah atau penghargaan kepada pribadi atau kota yang menjaga kelestarian lingkungan seperti Adipura atau Kalpataru. Kesadaran masyarakat dalam pemerintahan dalam melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan akan memberikan manfaat. Yang pertama, hidup akan aman dan terhindar dari bencana. Hasil alamnya sangat melimpah, hidup menjadi nyaman, kebutuhan tercukupi. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keenam, sumber daya alam terjaga dengan baik. Nah, Sobat Mugras, itu saja untuk pertemuan kali ini tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Semoga Sobat Mugras selalu sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Bagaimana Sobat Mugras, sudah disimak untuk pembelajaran hari ini? Semoga Sobat Mugras paham ya untuk pembelajaran hari ini. Sekian dari Bu Alda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.